Halo teman-teman, balik lagi di pertemuan ke-9 konseling humanistik sama aku Jennifer Olivia. Oke, di konseling humanistik kemarin itu kita nonton 2 video konseling yang dilakukan sama Carl Rogers dan juga sama Peirce. Nah, pertama itu yang dilakukan sama dilakukan sama Rogers dan Gloria. Nah, di sesi konseling mereka itu di awal-awal tuh Rogers sudah memberikan sambutan yang baik sama Gloria. Dia menyapa Gloria sambil berdiri dan berjabat tangan. Nah, dari awalan aja nih Gloria sudah kayak ngerasa nyaman dengan sambutan yang diberikan oleh Rogers. Tapi sebelum itu Gloria juga merasakan bukan ketidaknyamanan, tapi kekhawatiran akan masalahnya, di mana dia akan takut masalahnya itu nggak selesai bersama dengan Rogers ini, karena dia takut akan mendapatkan sesi konseling yang kurang nyaman gitu. Nyatanya pada saat sesi konseling bersama Rogers, Gloria itu mendapatkan kenyamanan dan dia tuh mendapatkan dia itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Roger. Dia itu selaras dengan mengalami hubungan terapetiknya antara Rogers dan Gloria ini dapat gitu, sehingga memudahkan Gloria dan Rogers untuk mengakses informasi-informasi di mana yang menjadikan akar masalah dari yang Gloria alami ini. Nah, dari sambutan Rogers tadi itu udah memberikan kenyamanan. Kemudian dari gerakan verbal dan non-verbal yang diajukan Rogers dan Gloria, ketika Gloria bercerita, Rogers memberikan respon verbal dan non-verbalnya, dan dari situ Gloria merasa bahwa dirinya itu sebenarnya ada temennya, atau Gloria itu merasa bahwa dirinya itu ada yang menemani atau ada yang mengerti akan dirinya. Nah, dari sesi konseling ini Gloria mampu merasa bahwa masalahnya ini akan selesai bersama dengan Rogers. Dia akan menemukan cara menyelesaikannya ketika dia bersama-sama dengan Rogers, karena dari cara Rogers merespon, cara Rogers memberikan sambutan, itu membuat dia merasakan dia untuk terus terbuka gitu, untuk dia merasa nyaman, aliansi terapetiknya ada. Kemudian respon-respon Rogers yang tidak monoton, dimana kayak dia merasa bahwa ya kalau respon monoton itu kan akan membuat kita kayak paling dia responnya udah diatur, iya aja gitu. Tapi respon Rogers ini kayak respon verbal dan verbal dari Rogers ini juga membuat Gloria itu merasa lebih didengarkan. Nah, kemudian gerakan verbal non verbal dari Gloria juga dijadikan pertanyaan kepada Rogers untuk menggali informasi atau menggali akar permasalahannya dari Gloria ini sebenarnya apa gitu, sehingga permasalahan yang di Gloria alami ini dapat terselesaikan atau dapat dibantu bersama dengan Rogers, dengan sesi konseling Rogers. Nah, yang kedua itu kita juga nonton sesi konseling bersama dengan Peirce dan Rogers dan Gloria juga kayaknya sama, namun di sini tuh suasana yang diberikan oleh Peirce ini terlalu nyaman ya. Mungkin bukan terlalu nyaman, tapi kayak terlalu flat, sehingga Gloria tuh merasa bahwa dirinya itu kurang mendapat tempat di sesi konseling ini. Kayak Gloria tuh merasa kesal karena mungkin respon dari Peirce ini adalah flat biasa aja gitu, dan dia dari awal juga sambutannya kurang menyapa, dan kemudian dari situlah Gloria mendapat suasana yang tidak nyaman dan menghambat dia untuk terbuka akan apa yang dia rasakan saat itu. Nah, ketika dia menghambat ini, maka dia akan tidak mendapatkan titik terang dari permasalahan yang dialami. Kayak misalnya dia sulit untuk bercerita, sehingga apa yang disampaikan sama Gloria ini belum sepenuhnya, dan respon dari Peirce ini juga akhirnya gantung sama Gloria gitu, karena mereka tidak ada keselarasan, tidak ada hubungan terapeutik yang terbangun. Nah, selain itu Gloria juga merasa bahwa dia itu merasa kalau Peirce ini tuh sebenarnya itu kayak
tidak menganggap keberadaan dia karena Perth ini memberikan respon yang flat tadi kita. Terus juga Gloria merasa bahwa dirinya itu sedang, karena respon yang flat itu jadi dia kayak ngerasa dia ini sedang dipojokkan gitu, sedang diasingkan sama Perth akan sama apa permasalahannya yang dialami gitu. Nah, dari rasa dipojokkan gitu, kayak mungkin dia merasa terpojokkan karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Perth juga membuat dia merasa terpojok gitu. Terus perlakuannya juga membuat dia merasa terpojok, jadi ya dia makin gak nyaman dengan sesi konseling yang dilakukan bersama Perth. Nah, sehingga Gloria ini dari kedua kasus ini sebenarnya Gloria ini ingin mendapatkan seseorang yang mampu memahami dia, yang mampu bisa bersama-sama dengan dia atau mendampingi dia untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya seperti yang dilakukan oleh Roger tadi, tidak seperti Perth yang flat-flat aja gitu. Dia juga membutuhkan seseorang yang bisa bukan hanya merespon dia, tapi dia juga memerlukan seorang untuk memberikan evaluasi mungkin, atau memberikan kesimpulan, cara penyelesaian dari persoalan yang dialami. Nah, jadi memang sesi konseling itu ada beberapa tahapan, dan tahapannya itu berhubungan banget. Ketika kita bisa melakukan tahapan itu dengan baik, itu berhubungan banget sama hasil dari konseling yang kita dapatkan nanti, seperti yang dilakukan oleh Perth dan Rogers ini, karena mereka sama. Nah, pemaknaan juga yang dilakukan oleh konselor dan konseli ini beda-beda. Untuk itu kita juga sempat ngebahas tentang cara pandang, tentang empati, dimana kita memandang masalah orang lain dengan kacamatanya tuh, tapi kita nggak kehilangan diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi dari pertemuan ke 9 ini aku ingin menyampaikan hal itu aja. Jadi setiap konseling itu punya maknanya masing-masing, dan setiap tahapan konseling itu perlu dilakukan juga secara baik supaya sesi konseling dapat berjalan dengan baik juga, dan pemaknaan yang dicari atau harapan yang diajukan ketika kita melakukan sesi konseling itu juga dapat tercapai walaupun secara bertahap juga gitu. Oke, sekian dari sharing insight aku hari ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Dadah.